Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, sehingga masih mempertemukan kita di malam ke-13 ini dalam acara siraman rohani atau menyambut bulan suci Ramadan dengan cara membuat konten di YouTube Muammar Jamil. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua, Nabi yang mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam ini dan pada detik ini saya akan menyambung ceramah saya yang telah kami bahas kemarin malam. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar Allah menyukai saya?" Sudah dijawab, yaitu laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar manusia menyukai saya?" Berbuat baiklah dan tidak mengharapkan imbalan. "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar saya selalu sehat?" Yaitu perbanyak sedekah. "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar banyak hartaku?" Keluarkanlah zakat. Dan yang pada malam ini, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang harus saya lakukan biar panjang umurku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyak silaturahmi dan sambunglah silaturahim itu." Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsil wahida wa halaka minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba." Sadaqallahul azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dua insan, mempertemukan perempuan dan mempertemukan antara satu dengan yang lain. Apa tujuannya? Jangan lupa sambung silaturahim, sambung silaturahim dan sambung silaturahim. Sesungguhnya Allah mengawasimu dan menjagamu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan, coba kita pikirkan, apakah hubungan kita sesama tetangga? Apakah sudah kita menyambung silaturahim? Makanjak niga pada tak mak bali bola. Makanjak niga. Karena kenapa? Kata Rasulullah, ketika engkau ingin panjang umurmu, dalam artian panjang umur banyak penafsiran. Bisa jadi ketika kita baku tetangga, mungkin kita tidak ada pejeta atau pising, tapi tetangga tak ada pising, tetangga kita membantu. Mungkin dalam artian bisa seperti itu. Jadi pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim sifah, wa man kana yu'minu billahi wa bil yawmil akhir falyasilu rahimah."
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaknya dia menyambung silaturahim. Masya Allah. Dalam satu kisah, pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berceramah di depan sahabat-sahabatnya, ada orang masuk dan Rasulullah mengatakan, "Hei sahabat-sahabatku, inginkah kau kutunjukkan siapa sebenarnya penghuni surga? Ada orang yang dijanjikan surga. Maukah engkau kutunjukkan salah satu orang yang nanti masuk surga?" Wah, semua bersahabat bilang, "Wah, saya mi pasti ini. Karena saya sahabat terdekatnya Rasulullah. Saya mi pasti ini." Ternyata bukan apa yang ditunjuk Rasulullah, orang yang baru masuk itu. Walhasil, ada sahabat yang merasa apa kelebihan sahabat itu sehingga ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Sehingga dia ikut ke rumahnya dengan izin bahwa dia ingin bertamu. Karena apa tujuannya bertamu? Dia ingin melihat bahwa apa kelebihannya ini. Satu hari, satu malam, sahabat ini bangun sholat tahajud, tapi dia melihat orang yang ditunjuk Rasulullah tidak sholat tahajud. Paginya lagi, sholat duha, dia lihat tidak lagi, dia tidak sholat duha. Nah, saya lebih mulia, saya lebih aneh, kenapa bukan saya yang ditunjuk oleh Rasulullah? Sehingga 3 hari dia bermalam, dia tidak menemukan amalan apa yang paling berharga sehingga ditunjuk oleh Rasulullah. Sehingga sahabat ini bertanya kepada orang yang ditunjuk Rasulullah, "Hei fulan, engkau ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga. Apa kira-kira amalmu yang paling baik menurut tak?" Fulan ini menjawab, "Mungkin amal saya yang paling baik adalah saya baku tetangga. Itu tetanggaku setiap hari ketika ada sampahnya, nalimparkan ke pekarangan rumahku. Akan tetapi saya tidak pernah marah. Saya tetap bersabar dan memungut semua sampahnya." Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, cuma hubungan saja yang dijaga bisa menjanjikan kita surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga mengatakan, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa yansa'aluhu fi asrihi falyasar rahimah." Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Inilah perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kisah juga, ada orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan karamah. Nah, karamah ini diberikan kepada wali Allah, sedangkan mukjizat cuma diberikan kepada nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Pada saat dia mengajar, dia melihat anaknya bahwa dia 1 pekan mami meninggal. Dia diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia disuruh pulang oleh gurunya. Dan pada saat dia pulang, dia bertanya-tanya, "Kenapa guruku ini suruh kak pulang?" Akan tetapi gurunya suruh dia pulang karena gurunya tahu bahwa 1 pekan lagi dia akan meninggal karena diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pemirsa? Yang terjadi pada saat dia pulang ternyata banjir untuk melewati rumahnya. Dia melihat semut, dia tolong semut itu. 1 bulan tidak ada apa-apa, dia belum meninggal. 2 bulan tidak apa-apa, dia belum meninggal. Sehingga 3 bulan dia kembali ke gurunya dan gurunya bertanya, "Saya kira sudah meninggal, Ki." Ternyata belum. Dia menceritakan bahwa pada saat saya pulang, saya menolong hewan semut yang mengalir di atas air di banjir itu, saya selamatkan. Masya Allah. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan pemirsa, cuma semut yang ditolong. Bagaimana kira-kira ketika kita menolong saudara-saudara kita, menolong sahabat-sahabat kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Coba kita lihat, banyak kawan-kawan kita, banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang masih mampu dalam ekonomi, yang masih mampu dalam ilmu. Marilah kita saling membantu.
orang yang dilapangkan rezekinya, keluarkanlah rezeki kita, sambunglah silaturahmi. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa marilah kita menjaga hubungan silaturahim kita. Karena kenapa? Ketika kita menjaga hubungan silaturahim kita, maka tentramlah kehidupan kita di dunia ini, maka tentram juga kehidupan kita di akhirat kelak. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, biarlah tidak ada kalimat lima ini. Asalkan nanti ketika di akhirat kelak kita nanti dibangkitkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala." Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari kita yang tak lupa dari kesalahan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.